Perkenalkan, nama saya Renata Ragelia Nurul Adha dengan NIM L1312105 dari kelompok 10. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis rantai pemasaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pemasaran hasil hutan, yang dimana dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Hendra Pribadi, SPMP. Baik, di sini kami akan membawakan beberapa buku bahasan. Yang pertama yaitu analisis rantai pemasaran, yang kedua margin, ketiga lembaga-lembaga pemasaran, yang keempat marketing myth, dan yang terakhir adalah studi kasusnya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai analisis rantai pemasaran, yang dimana ada 5 step. Yang pertama itu melihat peluang pemasaran, dimana ini merupakan tahap awal untuk melihat di mana perusahaan dapat mengidentifikasi peluang di pasar, dimana peluang ini dapat berupa kebutuhan dan permintaan yang belum terpenuhi dengan pasar atau peluang untuk memasuki pasar baru. Yang selanjutnya adalah meneliti dan memilih pasar sasaran, di mana setelah peluang diidentifikasi, perusahaan perlu melakukan penelitian pasar untuk memahami lebih lanjut siapa target pasar yang tepat. Ini mencakup seperti analisis demografi, perilaku konsumen, dan preferensi pasar, di mana pemilihan pasar sasaran yang tepat sangat penting untuk kesuksesan strategi pemasaran. Selanjutnya adalah merancang strategi pemasaran, yang dimana setelah pasar sasaran ditentukan, perusahaan perlu merancang strategi pemasaran yang efektif. Ini melibatkan pengembangan pesan pemasaran, penentuan harga, penetapan saluran distribusi, dan pemilihan strategi promosi yang sesuai dengan pasar dan tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu merencanakan program pemasaran, yang dimana tahap ini perusahaan merencanakan program pemasaran yang lebih rinci, yang dimana mencakup perencanaan anggaran pemasaran, alokasi sumber daya, dan penentuan metrik keberhasilan yang akan digunakan untuk mengukur kinerja pemasaran. Dan yang terakhir merupakan merorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pemasaran, yang dimana tahap ini melibatkan pelaksanaan strategi pemasaran yang telah dirancang. Ini telah menjadi pengaturan tim pemasaran, pelaksanaan program pemasaran, dan pemantauan kinerja pemasaran secara berkala. Pengendalian adalah proses pemantapan dan penyesuaian program pemasaran berdasarkan hasil yang dicapai. Selanjutnya adalah margin. Margin adalah persentase keuntungan dari produk barang atau jasa yang kamu jual. Nilai keuntungan tersebut dihitung dari angka penjualan dan juga biaya produksi. Di dalam dunia akuntansi, margin umumnya dikenal dengan profit margin. Profit margin adalah hasil dari adanya perbandingan laba yang dikurangi dengan pajak. Jenis-jenis margin yang pertama adalah margin laba kotor, yang dimana margin laba kotor ini akan membandingkan laba kotor dengan pendapatan yang nantinya akan diterima. Menghitung margin laba kotor ini akan sangat membantu dan mengetahui efisiensi perhitungan harga pokok, penjualan, dan biaya produksi yang selama ini dibutuhkan. Semakin besar nilai marginnya, maka operasional bisnis akan semakin efisien. Selanjutnya margin laba bersih. Margin laba bersih adalah laba yang sudah dikurang dengan pajak atas pendapatan yang didapat. Semakin besar nilai marginnya, maka artinya bisnis semakin sehat. Margin laba operasional, yang dimana margin laba operasional akan sangat membantu untuk mengetahui tingkat kemampuan bisnis yang menghasilkan laba operasi menjadi adanya penjualan bersih. Laba operasi adalah laba bersih yang belum dikenakan dengan bunga dan pajak. Di sini ada cara menghitung margin. Yang pertama, margin laba kotor dengan rumus pendapatan total kurang harga pokok penjualan dibagi pendapat total dikali 100%. Kali 100. Lalu yang kedua adalah margin laba bersih, yang dimana rumusnya adalah pendapatan kurang HHP atau HHP tambah biaya operasional, tambah bunga, tambah pajak, tambah biaya lain dibagi pendapatan dikali 100. Dan yang terakhir adalah margin laba operasional, yang dimana rumusnya adalah pendapatan bagi pendapatan operasional kali 100. Kita masuk ke lembaga-lembaga pemasaran, di mana ada tugas lembaga pemasaran, yang kedua golongan lembaga pemasaran, dan yang ketiga fungsi lembaga pemasaran. Baik, untuk golongan lembaga pemasaran, menurut penguasai terhadap komoditi yang diperjualbelikan, lembaga pemasaran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu lembaga yang tidak memiliki komoditi tetapi menguasai komoditi, yang kedua lembaga yang memiliki dan menguasai komoditi yang dipasarkan, dan yang terakhir lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan menguasai komoditi yang dipasarkan. Golongan lembaga pemasaran yang kedua yaitu berdasarkan keterlibatan dalam proses pemasaran. Lembaga pemasaran dibagi menjadi 5, yaitu tengkulak, kedua agen penjual, yang ketiga pedagang besar,
yang keempat pedagang pengumpul, dan yang kelima pengencer atau retailers. Lalu marketing mix. Marketing mix dapat didefinisikan sebagai suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi mencapai sebuah tujuan marketing pasar yang telah ditargetkan. Yang pertama konsep marketing mix, yang kedua tujuan marketing mix, dan yang terakhir fungsi marketing mix. Dan yang terakhir manfaat marketing mix. Konsep marketing mix. Yang pertama adalah place atau tempat. Tempat dalam marketing mix pada dasarnya adalah suatu bentuk saluran distribusi yang mengacu pada lokasi di mana produk tersedia dan dapat dijual dan dibeli. Yang kedua, produk atau produk. Produk adalah sesuatu yang memiliki nilai fungsional dan dapat digunakan oleh pelanggan untuk mencapai sesuatu. Yang ketiga ada promotion atau promosi. Dalam marketing mix adalah strategi yang diterapkan oleh pemasar untuk membuat pelanggan sadar akan keberadaan produk dan mereknya. Lalu yang keempat adalah price atau harga, yang dimana harga ini merupakan salah satu di antara elemen penting dari marketing mix. Harga adalah nilai yang akan didapatkan sebagai pengganti produk, dan yang terakhir adalah people atau orang. Yang dimaksud bukan hanya konsumen saja, namun seluruh sumber daya manusia yang terlibat, termasuk pekerja hingga tim bisnis. Khusus untuk aspek ini sangat penting untuk diperhatikan. Berikutnya adalah proses, yang dimana proses ini merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas. Seluruh aktivitas tersebut berhubungan dengan produk yang dihasilkan serta disampaikan kepada konsumen. Dan yang terakhir physical evidence, yaitu bukti fisik, yaitu semua perangkat digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis. Tujuan marketing, yang dimana direct marketing atau pemasaran langsung, yang dimana suatu bentuk sistem pemasaran interaktif yang dapat digunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Yang kedua adalah advertising atau periklanan, yang dimana tujuannya untuk memberikan informasi tentang produk, barang, maupun jasa kepada target konsumen agar mampu meningkatkan penjualan. Yang ketiga adalah sales promotion, promosi penjualan, yang dimana sebagai kumpulan berbagai alat intensif yang dirancang untuk mendorong pembelian suatu barang atau jasa. Fungsi marketing mix yang pertama yaitu fungsi distribusi fisik, yaitu distribusi fisik suatu produk dapat dilakukan dengan cara mengangkut dan menjemah produk. Yang kedua adalah fungsi pertukaran, yang dimana konsumen dapat membeli produk yang berasal dari produsen, baik itu dengan menukar uang dengan produk atau melakukan penukaran produk dengan produk untuk digunakan sendiri atau dijual kembali. Yang terakhir adalah fungsi perantara, di mana untuk menyampaikan produk dari produsen kepada konsumen yang menghubungkan aktivitas pertukaran dengan distribusi fisik. Lalu marketing mix yang pertama yaitu mampu menganalisa keuangan. Pembisnis harus mengetahui bagaimana arus biaya dan pendapatan sesuai dengan situasi yang terjadi. Yang kedua yaitu alokasi sumber daya bijaksana, di mana bersifat terbatas sehingga harus digunakan seefektif mungkin. Yang ketiga memfasilitasi proses komunikasi, yaitu mampu mengalokasikan dalam bentuk tanggung jawab untuk tiap bagian divisi dengan tugas masing-masing yang telah ditentukan. Yang keempat adalah menyederhanakan, yang dimana konsep ini dapat menyederhanakan dan menyatukan berbagai macam produk kegiatan pemasaran jadi satu, sehingga bagian pemasaran lebih mudah untuk dilakukan dan dikelola. Selanjutnya alokasi tanggung jawab. Bisnis membutuhkan tim yang solid, akan tetapi bisnis juga perlu mengalokasikan tanggung jawab kepada tiap orang sesuai tugas dan kemampuan yang dimiliki. Studi kasus yang dapat kita ambil yaitu analisis rantai pasok, supply chain, kedelai di UD Adem Ayem, Kecamatan Pakulan, Kabupaten Grobogan, yang dimana analisis datanya menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu prosedur penelitian berupa kalimat tertulis atau lisan dari pelaku rantai pasok yang diamati secara langsung, yang didukung dengan pendapat narasumber, observasi lapangan, dan studi pustaka. Yang dimana metode analisis ini yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama penelitian, yaitu mengenai mekanisme aliran produk, aliran keuangan, dan aliran informasi pada rantai pasokan kedelai di
UD Adem Ayem. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, analisis ini dilakukan pada survei lapangan dengan observasi dan wawancara sampel responden. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan kedua penelitian ini yaitu menghitung biaya margin pemasaran dan efisiensi pemasaran dan rantai pasok kedelai di UD Adem Ayem dengan menggunakan metode analisis efisien pemasaran. Analisis efisien pemasaran yaitu yang pertama margin dengan menggunakan rumus margin pemasaran sama dengan harga di tingkat konsumen dikurang dengan harga di tingkat produsen, di mana margin pemasaran adalah selisih harga yang dibayar oleh konsumen dengan harga yang diterima oleh produsen, di mana rumus tadi merupakan rumus margin pemasaran menurut Fatimah tahun 2011. Yang kedua adalah share pemasaran yang menggunakan rumus share pemasaran menurut Fatimah 2011 dengan rumus share sama dengan harga di tingkat petani dibagi harga di tingkat konsumen dikali 100%. Yang dimana kaidah keputusan nilai share pemasaran lebih besar dari 40% sama dengan efisien dan nilai share pemasaran kurang dari 40% tidak efisien. Nah, yang terakhir adalah efisiensi pemasaran menggunakan rumus efisiensi pemasaran menurut Resmawati tahun 2009 yaitu dengan rumus efisiensi pemasaran sama dengan total biaya dibagi total nilai produk kali 100% dengan kaidah keputusan 0-33% merupakan efisiensi, 34-67% merupakan kurang efisien, 68-100% sama dengan efisien. Kesimpulannya, para pemasar harus dapat mengidentifikasi pasar potensial yang dapat memberikan keuntungan pada produk. Setelah dapat mengidentifikasi pasar potensial, pemasar harus menyusun produk dan jasa untuk mempertemukan kebutuhan dari pasar. Analisis rantai pemasaran membantu perusahaan menjalankan setiap langkah ini dengan lebih baik dan efisien. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi perubahan yang mungkin terjadi dalam lingkungan bisnis dan pasar, sehingga mereka dapat merespon dengan lebih cepat dan fleksibel. Selain itu, analisis rantai pemasaran dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik setiap tahap dalam rantai pemasaran, kontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan mengidentifikasi area di mana perbaikan mungkin diperlukan. Ini merupakan alat yang penting dalam manajemen pemasaran yang berkelanjutan dan sukses. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.